Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok satu. Pada kesempatan ini, kami akan mendiskusikan analisis kasus pelanggaran nilai dasar ASN berakhlak dengan fokus pada nilai berorientasi pelayanan. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Balkis Handayani dari BJPI. Selanjutnya mungkin dari absen satu, Mas Abrol bisa silakan. Terima kasih Mbak, saya Mas Donabel dari Inspektorat Jenderal. Oke. Kemudian ada Mbak Awal, silakan. Terima kasih Mbak, saya Awalia, absen 2 dari BPSDM. Oke, Mbak Awal. Selanjutnya ada Mbak Emma. Halo, aku dari Irjen Emanuela Sitinjak. Oke, terakhir ada Mbak Erni. Silakan, Mbak. Halo semuanya, saya Erni Widiawati dari Jalan Bebas Hambatan. Oke, kali ini kita mau bahas kasus terkait nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, yang mana ini tuh lumayan erat ya dengan kasus kayak korupsi. Nah, kali ini kami mau membahas kasus korupsi pada salah satu proyek strategis nasional yaitu Jalan Tol Layang Muhammad bin Zayed. Untuk memahami duduk perkaranya, mungkin kita dengar penjelasan dari Mbak Awal, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Balkis. Jadi kasus ini bermula dari temuan BPKP mengenai kerugian negara sebesar 510 miliar rupiah dalam proyek Tol Layang Muhammad bin Zayed. Nah, penyebab utamanya apa sih? Penyebab utamanya adalah pengurangan volume dan mutu beton yang tidak sesuai spesifikasi. Lalu aktor yang terlibat siapa aja nih? Aktor yang terlibat itu mencakup oknum dari pejabat pembuat komitmen, kontraktor pelaksana, hingga konsultan pengawas. Intinya, mereka semua ini itu berkolusi untuk mengurangi kualitas demi keuntungan pribadi. Gitu, Mbak. Oke, dari pemaparan tadi kita udah paham kronologi kasusnya nih. Selanjutnya kita dalami bagaimana kasus ini terkait dengan nilai dasar ASN, khususnya berorientasi pelayanan bersama Mbak Erni, mungkin dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Balkis. Eh, Tindakan korupsi ini menurut saya sangat mengkhianati nilai berorientasi pelayanan. Padahal kan nilai berorientasi pelayanan itu menuntut kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat rakyat Indonesia seperti itu. Nah, kebutuhan utama dari sebuah jalan tol itu kan keamanan dan keandalan. Sedangkan tindakan korupsi tadi tindakannya sengaja mengurangi kualitas, yaitu mutu beton. Jadi para pelaku malah menciptakan produk layanan yang berbahaya bagi pengguna dan tidak dapat diandalkan. Jadi kan kita naik eh, lewat jalan tol kan biar aman gitu ya. Jadi gara-gara dikurangi kualitasnya kan jadi bahaya ini, membahayakan para pengguna jalan tol. Ini merupakan bentuk pelayanan yang salah arah gitu, yang berorientasi pada kepentingan pribadi bukan pada kepuasan dan keselamatan publik seperti itu. Oke, makasih Mbak Erni. Nah, setelah mengetahui kaitan kasus dengan nilai ASN berakhlak itu, tentu kita juga perlu paham dampak yang ditimbulkan ya. Untuk itu saya persilahkan Mas Ahmad untuk memaparkan lebih lanjut. Silahkan. Baik Mbak, tentunya dampak dari pelanggaran ini sangatlah merusak ya Mbak. Kerugian finansial negara yang masif, runtuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan, juga yang paling fatal adalah ancaman langsung terhadap keselamatan jutaan pengguna jalan. Pelayanan publik yang seharusnya memberikan rasa aman justru menciptakan rasa was-was. Oh gitu. Jadi dampak yang disampaikan tadi tuh menunjukkan ya betapa seriusnya persoalan persoalan ini. Maka dari itu kita dengerin solusi serta langkah penguatan budaya berakhlak dari Mbak Emma. Silahkan Mbak Emma. Oke, terima kasih. Kalau untuk kita analisis lagi nih terkait di solusi dan budayanya, itu kira-kira bagaimana ke depannya? Itu kita tuh perlu tiga penguatan. Ada pengawasan yang ketat, ada transparansi data proyek yang bisa diakses oleh publik, lalu harus ada sanksi tegas yang memberikan efek jerah
Dan itu tuh ditujukannya tanpa pandang bulu kepada siapapun. Pada akhirnya itu semuanya tentang kembali lagi membangun budaya. Budaya berakhlak yang bukan hanya slogan, tapi harus menjadi benteng integritas bagi setiap ASN dalam menjalankan semua tugas pelayanannya. Mungkin itu Mbak Balkis. Oke, terima kasih Mbak Emma. Jadi mungkin kesimpulannya dari kasus korupsi terkait Tol Muhammad bin Zaid ini adalah pelajaran pahit bahwa abai terhadap nilai berorientasi pelayanan itu gak cuma merugikan negara ya, tapi juga membahayakan nyawa masyarakat yang harusnya kita layani. ASN sejati adalah mereka yang menjadikan kepentingan publik sebagai prioritas tertinggi. Mungkin segitu aja ya paparan dari kelompok kami. Terima kasih buat perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.